saudara, seringkali setiap kali di penghujung tahun saya selalu evaluasi dengan diri saya sendiri. Apa ya yang di tahun ini yang saya lakukan, yang sudah saya capai, yang sudah saya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan evaluasi saudara. Dan setiap kali dekat-dekat tahun baru saya selalu panik. Rasanya tahun ini belum kerjain apa-apa. Rasanya tahun ini kok belum maksimal. Nah saudara, ini belum berakhir tahunnya. Kita masih punya 41 atau 42 ya? 41 harusnya, 42, gak tahu lah itu. 40 sekian hari untuk kita tutup tahun ini sama-sama. Nah saudara, hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang saya rindu untuk setiap kita dengar. Hari ini pesan Tuhan namanya judulnya adalah General Check Up. Saudara, kalau saudara di kesehatan, saudara pernah ngalamin yang namanya General Check Up kan? Dimana kita datang ke rumah sakit, kita check up semuanya. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Rasanya nggak tahu ada yang sakit, ataupun ada yang sakit ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa general check up. Cek semuanya, jantungnya berjalan dengan baik nggak? Berjalan dengan baik, masih sehat nggak? Terus semuanya lah, saya nggak tahu, saya nggak dokter. Nanti kita bisa tanya Pak Dokter. Nah, tapi hari ini saudara, saya mau ajak sebelum kita tutup tahun ini, kita mau general check up dulu. Bukan secara fisik, bukan secara kesehatan, tapi general check up secara jiwa kita, secara roh kita, dan secara aspek demi aspek dalam hidup kita. Kenapa sih kita perlu general check up? Nah, saya mau ajak kita sama-sama buka satu firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti saudara di depan saudara ada kertas, tadi yang saudara bingung antara kertas tabel atau kertas HVS kosong. Nanti kita akan isi kertas ini sama-sama. General check up, boleh di next. Nah, kita mau baca ayat firman Tuhan dulu sama-sama ya saudara. Kita baca ganti-gantian, saya baca ayat 2, saudara baca ayat 3. Dan juga seterusnya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Next. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau bukakan buat setiap kita. Yang menarik adalah Tuhan punya segalanya, yes. Tuhan punya semua yang sangat luar biasa, bahkan Tuhan punya dunia ini. Yes, dia punya segalanya. Tapi ada satu hal kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik yang perlu kita mengetahui adalah bahwa ternyata, boleh di next. Tuhan tidak memberi yang terbaik dari yang dia punya. Tapi Tuhan memberi yang terbaik dari yang bisa kita terima. Banyak orang tidak paham dengan ini, kenapa akhirnya mereka menuntut Tuhan. Tuhan katanya katanya engkau kaya raya, aku butuh uang buat bayar kontrakan aja kok gak dikasih sih. Tuhan katanya engkau penuh kasih, kenapa keluargaku nggak semuanya berantakan sih. Yang menarik adalah Tuhan punya semuanya, yes. Tapi Tuhan berikan kepada kita yang terbaik yang kita bisa terima. Saudara perhatikan kisah tadi. Seorang perempuan ini dikasih tahu, kamu kumpulin buli-buli wadah yang banyak. Minta ke semua tetanggamu, semuanya mintain yang sebanyak-banyaknya. Tapi begitu wadahnya habis, minyaknya berhenti mengalir. Saudara, kadang kita berpikir, loh kan Tuhan punya unlimited. Yes, Tuhan punya unlimited. Tapi Tuhan lihat wadah yang kita punya. Seberapa wadah yang kita punya. Dia akan maksimalkan terbaik sebisa yang kita bisa terima. Saat wadahnya habis,
saat buli-bulinya penuh semuanya, minyaknya berhenti mengalir. Saudara, itu kenapa hari ini kita mau general check up. Karena seperti ini saudara, hidup kita ini seperti wadah di hadapan Tuhan. Kita ini semua seperti sedang datang menuju pada sebuah air terjun atau lautan yang sangat luas. Nah, seberapa banyak yang kau bisa terima bukan ditentukan sama air terjunnya. Seberapa banyak yang kita bisa terima bukan ditentukan oleh laut yang luasnya. Tapi seberapa besar wadah yang kita punya. Kita semua datang ke air terjun, ada yang bawa sendok, ada yang bawa ember besar, ada yang bawa galon besar. Maka semua akan pulang dengan wadah masing-masing yang mereka bawa. Ada yang bawa pakai plastik mungkin. Nah, kenapa kita perlu general check up? Karena kita perlu mengkalibrasi lagi hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata hidup kita ini sudah sangat menyimpang jauh. Dan ternyata wadah kita, ternyata sudah jadi sangat kecil. Saat kita minta Tuhan isi lagi hidup kita nggak bawa wadah yang banyak. Kita pengennya minyaknya yang dari Tuhan itu mengalir terus unlimited Tuhan, kalau bisa sampai setoran Tuhan. Tapi wadah yang kita bawa kayak tadi dicerita kisah firman Tuhan tadi, minyaknya kita cuma bawa wadah sekian. Selesai minyak itu penuh, berhenti minyaknya. Nah saudara, kita perlu menyiapkan lagi wadah hidup kita. Kadang-kadang ya kita nggak sadar. Saya pernah main game saudara satu hari. Game itu naik mobil. Di gamenya itu nyetir mobil. Nyetir mobil ke satu tempat. Tujuan saya mau nyetir mobil tuh ke sini nih. Tujuan saya mau nyetir mobil ke sini di game itu. Saya sambil ngobrol sama orang. Saya nggak fokus. Jempol saya itu cuma miring sedikit. Mungkin cuma sekian derajat. Tapi saudara itu cuma miring sedikit yang saya nggak sadar. Makin lama makin menyimpang, makin lama makin jauh dari titik, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Titiknya harusnya di sana. Tapi makin lama makin jauh. Kadang kita berpikir, aku cuma males baca Alkitab sekali lah. Mungkin miringnya cuma sekian derajat sedikit, yes. Tapi kalau saudara nggak kalibrasi itu, kalau saudara nggak check up itu setiap kali, general check up lagi, kau nggak akan sadar tiba-tiba engkau sudah begitu jauh dari di mana titik seharusnya engkau berada. Nah hari ini kita mau general check up. Saya berdoa bisa dengan sangat singkat. Boleh di next. Nah saudara, di sini yang dibutuhkan adalah kejujuran. Karena nggak ada salah, nggak ada benar, kejujuran. Belajar jujur dengan diri sendiri. Toh nggak ada yang menghakimi saudara kok. Ini hanya indikator, ini bukan judgement. Ini hanya indikator. Kita akan lihat sama-sama segimana sih sekarang hidup kita posisinya tuh seperti apa sih. Nah oke. Yang pertama kita akan, saudara lihat di kolom di kertas saudara. Nah, saudara lihat di kolom di kertas saudara mau kasih nama boleh, mau anonimus juga boleh, terserah. Nah, nanti saudara ada pilihan A, B, C, D, nomor 1 sampai 5 di kolom yang tabel yang pertama. Saudara ada yang butuh pensil? Ada yang kurang pensil? Ada yang butuh pensil atau bolpen? Ada yang kurang boleh minta tolong Asher untuk kasih, angkat tangan aja yang butuh pensil. Ada yang belum dapat kertasnya mungkin? Yang butuh pensil boleh tetap lambaikan tangannya supaya bisa dianterin sama frontliners, orang-orang luar biasa. Oke ya, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan mulai masuk dalam relationship and self-development. Relationship and self-development, boleh di next. Nah, ada pertanyaan, bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda? Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga saudara? Kalau saudara rasa A, sangat baik dan sangat harmonis, saudara boleh checklist di A. Kalau saudara rasa B cukup dekat tapi tidak hangat, saudara boleh checklist di B. Kalau saudara rasa tidak terlalu baik, banyak ketidakcocokan, boleh di checklist di C. Atau D sangat buruk, boleh di checklist di D.
Sekali lagi ini butuh kejujuran. Belajarlah jujur dengan diri sendiri. Mungkin sulit tapi butuh kejujuran. Jangan pilih yang ideal adalah A. Oh iya silahkan saudara, tapi ini general check up. General check up untuk kita sama-sama melihat diri kita masing-masing. Saudara bisa checklist atau tulis di kertasnya saudara. Nanti kita akan jumlahin sama-sama, ada indikatornya. Udah semuanya? Oke, nomor 2. Bagaimana usaha atau pekerjaan Anda? Sekarang kondisinya bagaimana? Atau kalau enggak itu kuliah boleh, kalau belum kerja kuliah, sekolah. Bagaimana kondisinya? Banyak masalah? Aku punya musuh di sini. Nah. Next ya, biar cepet ya. Nomor 3. Next. Seberapa kamu bisa dipercaya untuk sebuah tanggung jawab? Seberapa saudara bisa dipercaya untuk sebuah tanggung jawab? Dikasih tanggung jawab untuk ngerjain ini, beres semuanya. Mau 100 tanggung jawab jadi 1 pun beres semuanya. Mungkin kalau saya mengkategorikan diri saya juga mungkin saya cek kali. Kadang-kadang juga kadang-kadang tidak bisa organize. Kalau ditumpukin banyak tanggung jawab, bingung, pusing. Next, 4. Bagaimana integritas dan komitmen dalam pekerjaan atau pelayanan? Saya jalan-jalan aja ya. Kalau di sana ngalangin. Bagaimana integritas komitmen dalam pekerjaan atau pelayanan? Boleh next, 5. Seberapa kamu berusaha mengembangkan kapasitasmu? Sering baca buku, mengembangkan kapasitas, belajar lagi hal-hal baru terus. Nontonin YouTube yang semua yang membangun. Tentang leadership, tentang apapun. Bukan Cocomelon. Bukan Netflix, gadis kretek. Oh ya, kretek. Membangun. Oke, nah kalau sudah saudara boleh dijumlahin. Boleh dijumlahin, ditotalin tuh kan ada nilainya tuh dikalikan 4, 3, 2, 1. Nah dikaliin dulu terus dijumlahin, totalnya tulis di bawahnya, jumlah hasil totalnya ditulis. Ini berasa kayak lagi kuliah ya. Aduh waktunya udah jam segini. Ayo cepat. Oke, udah ya, biar cepat ya. Next, kita masuk ke aspek berikutnya. Nanti saya akan jelaskan tentang hasil jumlah angkanya. Next, jiwa. Ini indikator, ini general check up untuk kesehatan jiwa kita. Next, apakah kamu sudah bisa mengendalikan diri atau emosi? Nah, disenggol dikit, gak dapat bubur, marah. Gak dapat bagel yang paling sangat enak tadi, marah. Nyolong bagel tetangga. Oke, next, lanjut ya, cepet ya. Seberapa sering ada error? Saudara tahu error? Bisa tiba-tiba marah sendiri. Nah, bisa tiba-tiba tanpa sebab, pokoknya error aja. Nggak suka ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya error tiba-tiba. Kerjaan error, keluarga error, semuanya. Nah, seberapa sering Anda error? Jangan sampai tiap hari, kasihan nanti keluargamu. Nanganin orang error tuh susah. Oke, next. Seberapa sering Anda merasa tertekan atau terintimidasi? Bukan karena istri yang cerewet, tapi memang tertekan karena jiwa kita nggak sehat. Oke, next. Nah, ini jawab dengan cepat ya, jangan terlalu banyak mikir, nanti jadinya nggak jujur.
Seberapa Anda sering ingin menyerah atau putus asa? Baru buka botol susah nggak bisa, udah nyerah putus asa. Aku hidup nggak berguna. Boleh, next. 10. Apa pelarianmu setiap ada masalah? Nah ini penting, kalau ada masalah lagi suntuk, lagi stres, ayo kemana? Cari Tuhan. Atau ya lumayan lah olahraga, hobi yang membangun lumayan lah, kerja. Nah, C, film, nongkrong, game. Atau D, dosa dan ikatan. Jujur ya, jujur. Jujur. Atau E, tidur. Nggak ada. Jujur. Tidur masuknya ke C lah. Tidur masuk ke C lah. Makan masuk ke C lah. Kan bikin gendut kan kurang baik kan. Nah, C. Makan berlebihan tidak bermanfaat. Bermanfaat cuma buat saya. Oke ya, next. Dijumlahin dulu, silakan dijumlahin. Go, 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 go. Cepat, 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 cepat. Oke, next. Yang belum tadi. Selanjutnya tentang spiritual, kehidupan rohani kita. Nah, ini penting, seberapa setia Anda baca Alkitab? Aduh, baca Alkitab 1 ayat sehari aja udah merasa berjasa, udah kayak pendeta paling suci di dunia. Seberapa sering setia Anda baca Alkitab? Nah, setiap hari ya saudara harus baca Alkitab setiap hari. Jasmani kita aja butuh makan apalagi rohani kita. Oke, next. Apakah kamu punya jam doa atau jam saat teduh setiap hari? Jam doa saat teduhnya kalau mau makan. Tuhan berkati makanan ini, sucikan, kuduskan dalam tanda amin. Nah itu udah saat teduh, bukan ya saudara. Saat teduh yang benar. Saat teduh, oke ya cepat ditulis, next. Sudah jam segini soalnya, nanti saya diomelin. Seberapa rindu hatimu setiap kali ada ibadah? Dulu waktu cinta mula-mula, datang ibadah itu udah kayak mau pergi ke tempat yang paling indah. Wah mau ibadah, seneng banget. Bangun jam 5 pagi, ibadah baru jam 8.30. Seberapa semangat Anda datang ibadah? Sekarang ibadah jam 8.30 baru bangun jam 8.25. Nah, hati-hati. Ini sekali lagi bukan judgement ya, ini hanya indikator saja. Next. Seberapa rindu kamu melayani Tuhan? Nah, waduh aku tuh sangat mencintai Tuhan. Pasti orang yang sangat mencintai Tuhan akan rindu melayani Tuhan. Seberapa rindu? Atau ya nantilah pelayanan itu nanti kalau aku udah umur 40, 50 tahun, semua udah settle, nah itu baru melayani Tuhan. Nah seberapa rindu? 15. Seberapa kamu mencintai Tuhan saat ini? Jujur dengan hatimu masing-masing. Jujur. Tuhan gak marah kok. Tuhan gak marah kok kalaupun kita sedang bilang Tuhan rasanya aku lagi jenuh. Rasanya aku lagi mati rasa sama Engkau. Jujur gak apa-apa, jujur. Oke, silakan dijumlahkan saudara. Kalau sudah dijumlahkan lihat saya saudara. Sudah ada jumlahnya semuanya, coba lihat ke saya, kembali lihat ke saya. Saudara, kalau angka saudara dapat poin dari 17 sampai 20, dari setiap aspek itu satu-satu terserah. Berarti saudara very good. Saudara sedang dalam kondisi baik itu spiritualmu, jiwamu, maupun relationship dan semuanya sedang dalam posisi sangat baik.
Tapi pun saudara sedang sangat baik pun, jangan lengah. Tetap lakukan yang terbaik, tetap jaga hidup kita. Kalau saudara dari angka 10 sampai 17, ada yang angka 10 sampai 17? Range 10 sampai 17? Good enough, but still need improvement. Saudara good enough, di setiap aspek itu masih udah lumayan lah, not too bad lah. Tapi still need improvement. Yang terakhir, kalau dari angka 5 sampai 10, saudara very need improvement. Di setiap aspek yang saudara sedang tulis di situ. Nah saudara, hari ini saya cuma mau bilang, izinkan saya tutup hari ini, ibadah hari ini. Saya cuma mau bilang sama saudara, saudara kita perlu untuk melihat lagi hidup kita, bercermin lagi setiap saat. Saudara boleh tolong saya minta perhatiannya sebelum saya tutup ibadah hari ini. Setiap kita perlu untuk bercermin lagi dengan hidup kita masing-masing. Mana aspek dalam hidup kita yang kita perlu perbaiki, yang kita perlu tingkatkan. Lakukan saudara, sebelum tahun ini berakhir, mari persiapkan wadah hidup kita yang besar. Mari persiapkan wadah cinta akan Tuhan yang besar. Mari persiapkan wadah kita improve skill kita. Kita improve pengetahuan kita. Mari persiapkan wadah kita baca Alkitab. Kita saat teduh, mari improve lagi. Mari kita siapkan wadah yang besar untuk Tuhan bisa beracara lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Boleh kita sama-sama tutup ibadah hari ini, mari sama-sama tutup matamu hari ini. Tuhan terima kasih buat dari Januari sampai November Engkau sertai setiap kami Tuhan. Tuhan masih ada 40 sekian hari sebelum kami tutup tahun ini. Buat di tahun ini Tuhan, kami tutup dengan posisi sikap hati kami, hidup kami yang terbaik.